Jangan lupa subscribe channel YouTube GBI Marina Plaza. Shalom semua, jemaat yang diberkati Tuhan. Hari ini kita sudah berada di minggu yang pertama di bulan Desember. Mari kita jaga kesehatan kita, jaga iman kita, dan semakin haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Dan saat ini juga kita siapkan anggur dan roti perjamuan untuk mengikuti perjamuan kudus. Mari kita satu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa di surga untuk setiap anugerah yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami tahu apapun yang kami hadapi, ada Engkau bersama-sama dengan kami. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Damailah bangsa kami, amanlah bangsa kami, sehatlah bangsa kami, diberkati perekonomian bangsa kami, pemerintahan yang ada diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kemuliaan Allah dinyatakan di bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami cintai. Kami percayakan bangsa kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pimpinan rohani kami, Gembala Pembina, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, beserta keempat wakil gembala dan seluruh keluarga besar. Kami percaya perlindungan-Mu sempurna atas mereka, kesehatan yang terbaik tercurah bagi mereka, sehingga setiap pelayanan yang ada berdampak membawa banyak jiwa untuk datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Johannes Raja Guguk beserta Ibu Olga dan ketiga wakil gembala beserta keluarga besar. Tuhan, biar Engkau beri unity dan senantiasa setiap apapun yang direncanakan itu terjadi karena perkenanan-Mu, dan Engkau memberkati kesehatan semua pemimpin rohani kami. Terima kasih Tuhan, biar kemuliaan-Mu dinyatakan dan nama Tuhan makin dipuji dan dimuliakan. Engkau memberkati semua jemaat yang berada di saat ini, yang mengikuti ibadah saat ini. Biar lawatan Allah terjadi
Jamahan Allah terjadi, kesehatan, kesembuhan ada atas kami semua. Terima kasih Tuhan, bersama-samalah dengan kami dalam ibadah kami pada saat ini. Dan semuanya kami berikan untuk Engkau, Engkau yang dipuji, Engkau yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama memperkatakan Mazmur 91. Biarlah ini menjadi perkataan iman kita. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bersama kita bertepuk tangan memuliakan nama Tuhan. Sorakan haleluya. Kau yang berkuasa di bumi dan di surga ya Tuhan. Dan Kau yang bertahta dalam kemuliaan-Mu. Bersama terus bertepuk tangan. Sama-sama kita katakan. Berkuasa di bumi di surga. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. We praise your name. Kau yang kami puji, Kau yang kami sembah. Sekali lagi katakan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Yes. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa
betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sambil bertepuk tangan memuliakan nama Tuhan, sebab kau besar ya Tuhan. Yang percaya serukan haleluya. Kau yang berkuasa, kau yang terhebat. Hari ini kami menyerukan, kau besar ya Tuhan. Yes. Sekali lagi katakan, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sambil bersorak serukan haleluya. Kau besar, kau dahsyat. Tepuk tangan yang terbaik. Mari kita bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus.
apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kau yang memuaskan setiap kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami bawa kepadamu ya Tuhan. Terus kami merindukan Engkau hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Yes God. Hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan.
tatamu, ya Allah mulia. Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Yes, Lord. Terus kami memuji Engkau hari ini ya Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan. Di atas pujian Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Mari musik memuji Tuhan, kita sembah Dia. Kemuliaan-Mu datanglah. Syaralabadalabadalabad. Terus penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Syaralabadalabadalabadalabad. Kau yang memuaskan setiap kami ya Tuhan, dengan hadirat-Mu, dengan pribadi-Mu ya Tuhan. Kau yang kami rindukan, Yesus. Kau yang puaskan kami. Lagi kita nyanyikan kemuliaan-Mu, di sini. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tatamu, ya Allah mulia.
Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Mari lebih lagi memuji Tuhan, katakan kemuliaan-Mu datanglah, penuhi hal yang penuhi bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan,
Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Apa kabar saudara hari ini? Akhirnya kita semua memasuki bulan Desember tahun 2020 ini. Biar kiranya setiap saudara bersama keluarga, kita menyelesaikan tahun ini dan masuki tahun 2021 dengan kemenangan. Dengan cara, biarlah kita terus mengandalkan Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Mari kita angkat pujian ini. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Amin, saudaraku. Nah, saudara, hari ini saya ingin menyampaikan orang yang mengalami kemenangan adalah orang yang tetap memiliki kasih yang mula-mula pada Tuhan Yesus, yang terus jatuh cinta dengan Tuhan. Saya percaya dia akan mengalami kemenangan. Saudara, Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Waktu kita masih berdosa, dia sudah mati untuk kita. Betapa besar cintanya untuk kita. Nah, saudara, Kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat 1 sampai 5 dikatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, firman Tuhan dikatakan, ayat yang keempat dikatakan, namun demikian, Tuhan mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara, di ayat yang ketujuh dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Orang yang menang adalah orang yang tetap mengasihi Tuhan dengan kasih yang mula-mula. Nah, hari ini kita cek hati kita cek kerohanian kita. Apakah saudara dan termasuk saya, kita masih mengasihi Tuhan Yesus dalam kondisi seperti ini di tahun 2020 ini. Biarlah sampai akhir tahun dan terus masuki tahun 2021, kita terus memiliki kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Kasih kita kepada Dia tidak berubah. Dan saya percaya kita akan mengalami kemenangan dalam hidup ini. Saudara, mengasihi Tuhan dengan kasih yang mula-mula itu karena kita punya hubungan. Orang yang mengasihi Tuhan Yesus pasti karena pertama percaya pada Tuhan Yesus dan percaya pada firman-Nya. Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, kita mengasihi karena kita percaya pada Tuhan Yesus dan percaya pada firman-Nya. Saudara, bukti daripada kita mengasihi Tuhan Yesus, yaitu taat pada firman Tuhan. Saudara masih baca Alkitab tiap hari? Mari terus baca firman Tuhan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu salah satu bukti kita mencintai Tuhan Yesus
dengan kasih yang mula-mula. Amin, saudaraku. Apa akibatnya kalau kita taat pada firman Tuhan? Kitab Yesaya 48 ayat 18-19 berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku, kata Tuhan. Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahtera, berkat-berkat Tuhan, dan keturunan kita tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Saudara, ciri yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan Yesus, saudara, dia pasti bisa bersyukur sama Tuhan hari-hari ini. Sekalipun mungkin keadaannya tidak baik. Sekalipun kita mengalami banyak kesulitan di tahun 2020 ini. Tapi kita bisa bersyukur. Kenapa? Karena kita percaya pada Tuhan Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita percaya pada firman-Nya. Pasti akan digenapi. Saudara, saya akan bacakan Mazmur 103 ayat 8-13. Biarlah kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Dia adalah Allah yang baik, Allah yang sangat mengasihi setiap saudara dan saya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita, pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, biarlah kita terus bersyukur pada Tuhan. Karena kita percaya pada Tuhan Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang setia kepada saudara saya. Amin, saudaraku. Nah, saudara, ciri yang ketiga. Orang yang mengasihi Tuhan dengan kasih yang mula-mula. Pasti menghormati Tuhan. Saudara, hubungan gereja kita dengan Tuhan itu dilambangkan dengan hubungan suami istri. Dia mempelai pria, kita mempelai wanitanya. Saudara, firman Tuhan katakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Saudara, ini bicara soal gereja. Seperti istri tunduk pada suami, demikian jemaat atau gereja Tuhan kepada Tuhan Yesus. Saudara, tunduk itu bicara soal menghormati. Saudara, saya percaya orang yang jatuh cinta pasti menghormati pasangannya. Nah, saudara kasih Tuhan, biarlah setiap kita semua juga menghormati Tuhan Yesus. 1 Samuel 2 ayat 30b dikatakan, sebab siapa yang menghormati aku, kata Tuhan, akan kuhormati. Tapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Saudara, biarlah kita menjadi orang-orang yang menghormati Tuhan Yesus. Saudara, yang berikutnya, ciri orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Tadi saya katakan seperti suami dan istri. Orang yang saling mencintai itu pasti saling setia satu dengan yang lain. Ada komitmen. Saya ingat setiap kali pemberkatan nikah ya dilangsungkan. Pemberkatan nikah itu dilangsungkan karena komitmen daripada dua orang. Suami dan istri. Waktu mereka berkomitmen, maka berkat akan dicurahkan. Saudara, orang yang mengasihi Tuhan Yesus dengan kasih yang mula-mula pasti setia atau komitmen. Saudara, cinta itu bicara soal komitmen. Mengasihi itu bicara soal komitmen bahwa saya ingin mengasihi Tuhan Yesus. Kita komitmen, kita punya keputusan. Sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Saudara, Dia memutuskan untuk mencintai kita. Bahkan waktu kita masih berdosa, Dia sudah mengasihi kita, mencintai kita. Dia sudah mati untuk saudara dan saya. Setia itu di Amsal 20 ayat 6 dikatakan, banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Amsal 19
Ayat 22, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaan. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Saudara, biarlah kita menjadi orang-orang yang setia. Yang mau katakan amin. Setia kepada Tuhan. Dalam hal apa, saudara? Dalam baca Alkitab dan hidup sesuai firman Tuhan. Saudara, kesetiaan itu kadang-kadang yang lihat cuma Tuhan. Sekalipun keadaan lagi sulit, mungkin engkau sedang mengalami persoalan, sedang mengalami masalah, tapi engkau tetap setia baca Alkitabmu. Engkau tetap setia untuk lakukan firman Tuhan. Saudara, dengan baik-baik, Tuhan lihat kesetiaan saudara. Dalam kondisi seperti ini, saudara tetap berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Engkau tetap intim membangun hubungan dengan Tuhan. Lakukan terus dengan setia. Setia dalam hal melayani pekerjaan Tuhan. Mungkin beberapa gereja masih tutup hari ini. Tapi saya melihat banyak orang-orang hamba-hamba Tuhan yang terus melayani dalam online. Wah saudara, melayani online itu bukan satu hal yang mudah saudara ya. Belum lagi kalau edit rekamannya dan sebagainya. Saudara, saya melihat hari-hari ini banyak orang-orang yang setia. Mungkin kau mengalami banyak pergumulan, kesulitan. Tapi engkau tetap memutuskan Tuhan, aku akan tetap setia kepada Tuhan. Percayalah, apa yang engkau lakukan tidak akan pernah sia-sia. Dan Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Amin saudaraku. Nah saudara, setia dalam hal apa lagi? Setia dalam memegang janji kita kepada Tuhan. Saya percaya kita semua punya janji kan sama Tuhan. Masih ingat awal tahun 2020, apa yang kita janji pada Tuhan? Biarlah pegang janji itu, tepati kepada Tuhan. Dan biarlah kita tetap setia, percaya kepada Dia. Dan juga saudara saya, kita harus setia kepada keluarga kita. Setiap suami, istri saling setia. Kita ingat janji nikah kita. Kalau kita nggak bisa setia dengan yang kelihatan, bagaimana kita bisa setia dengan Tuhan Yesus yang tidak kelihatan? Tapi jangan lupa, Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang nyata. Kita bisa merasakan kehadirannya bersama kita. Di rumah-rumah saudara juga. Amin saudaraku. Nah saudara, yang berikutnya, ada satu ayat, ini tentang Tuhan Yesus, tentang kesetiaannya. Di 2 Timotius 2 ayat 13, dikatakan, jika saudara dan saya tidak setia, Tuhan Yesus tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara, Dia adalah Allah yang setia untuk kita semua. Nah saudara, yang berikutnya, yang terakhir, ciri orang yang mengasihi Tuhan dengan kasih yang mula-mula, itu selalu mengingat apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Saudara masih ingat dulu waktu pertama kali jatuh cinta? Pasti saudara ingat semua kebaikan pasangan kita. Kita selalu mengenang, mengingat selalu yang baik. Nah saudara, biarlah kita juga selalu mengingat apa yang Tuhan buat dalam hidup kita semua. Yohanes 15 ayat 13 berkata begini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk setiap saudara dan saya. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita. Janganlah karena keadaan sulit, persoalan yang sedang kita hadapi, membuat kita lupa kasih Tuhan Yesus pada kita. Membuat kita lupa pengorbanan Dia kepada kita. Saudara, apapun keadaan kita, kasih Tuhan Yesus tidak pernah berubah untuk saudara dan saya. Amin saudaraku. Saudara, setiap kali kita masukkan perjamuan kudus, Gembala sidang kita, Pak Niko mengajak kita berdoa. Dikatakan, Tuhan, siapakah kami ini Tuhan? Sebelum mengenal Tuhan, kami semua adalah orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tetapi Engkau yang tidak pernah berdosa, jadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia,
menjelma menjadi manusia, bahkan mati dengan penderitaan yang luar biasa menggantikan kami ya Tuhan. Kalau kami renungkan, betapa baiknya Engkau itu ya Tuhan. Nah saudara kasih Tuhan, biarlah kita juga selalu mengingat akan kebaikan Tuhan Yesus pada kita semua. Dia mati untuk kita. Yang setuju katakan amin. Mari kita angkat tangan kita, katakan, hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Mari saudara sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Hiarala masuk kanaya ramoto shande, hiralana ya ramoto shando, hinana ramaso. Hiara lama sena yara moto shandi, niara lama so. Hikara lama yara moto shande, haleluya. Hiara lama senere mo yara mo, hiara lama si. Hikanara lama yara lamo. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Biar saudara nyanyikan lagu ini terus. Saudara, saya tidak tahu keadaanmu saat ini. Tapi yang saya tahu Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi saudara semua. Dia tidak pernah meninggalkan engkau sendirian. Dia tahu pergumulanmu, dia tahu masalahmu. Saudara, dia pasti menolong engkau. Dia pasti akan buat mujizat dalam hidupmu. Dia pasti akan menyembuhkan engkau. Dan engkau akan mengalami kemenangan mengakhiri tahun 2020 ini. Dan engkau akan siap masuk tahun 2021. Amin saudaraku, mari saat ini terus kita angkat pujian ini. Terus sembah Dia. Iya Tuhan, Engkau lihat anak-anakmu di rumah-rumah ya Bapa. Mereka katakan hanya Engkau Tuhan Yesus yang mereka andalkan. Hanya Engkau Yesus yang mereka nantikan. Mereka terus menyembah-Mu Yesus. Tuhan, buat mujizat-Mu untuk anak-anak-Mu ya Tuhan. Buat mujizat-Mu untuk anak-anak-Mu. Berikan jalan keluar untuk mereka ya Tuhan. Tuhan, Engkau lihat keluarga demi keluarga. Lihat setiap pasangan suami istri, anak-anak mereka. Lihat orang tua mereka, papa, mama mereka. Tuhan, lindungi sertai, jagai ya Tuhan. Jagai ya Tuhan. Biarlah semua anak-anak-Mu memasuki bulan yang terakhir ini, di tahun 2020 ini Tuhan. Mereka mengalami kemenangan, mereka mengalami terobosan yang baru. Sebab Engkau memberkati, Engkau mengasihi, Engkau menyembuhkan, Engkau menyehatkan, Engkau berikan keamanan, Engkau berikan damai sejahtera. Engkau memulihkan, membangkitkan setiap anak-anak-Mu. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami selalu mengandalkan Tuhan. Kami selalu percaya padamu Tuhan Yesus. Karena Engkau tidak pernah curang. Engkau selalu setia kepada kami. Tuhan, terima kasih banyak. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan.
Berkati Tuhan, pulihkan semuanya Bapa. Curahkan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan. Berapa banyak daripada saudara saat ini kau berkata, Tuhan, aku ingin kembali jatuh cinta lagi dengan Tuhan. Aku ingin kembali mengasihi Tuhan dengan kasih yang mula-mula. Mari taruh tanganmu di dadamu saat ini. Tuhan, Kau lihat setiap tangan-tangan yang ada di dada. Tuhan, Kau lihat setiap anak-anakmu di rumah-rumah. Tuhan, curahkan kasih-Mu saat ini. Curahkan kasih-Mu ya Tuhan. Penuhi mereka dengan kasih-Mu Bapa. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami tidak pernah mau kehilangan Tuhan. Kami tidak pernah mau jauh daripada Tuhan. Biar kasih-Mu mengalir saat ini. Buat kami kembali jatuh cinta dengan Tuhan. Tarik seluruh hati kami kembali kepadamu. Kami pasti kembali padamu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Berkati setiap suami istri. Curahkan anggur yang baru atas setiap rumah tangga. Berkati setiap hubungan orang tua dan anak. Papa, mama, anak-anak. Semuanya Tuhan berkati. Lindungi sertai umat-Mu semua Tuhan. Jagai mereka ya Tuhan. Jagai ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan ini hanya untuk orang yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan dulu ambil bagian di dalamnya. Yuk siapkan hati sama-sama biar kita melakukannya dengan benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, periksa diri kita, hati kita. Jangan ada kepahitan, jangan ada dosa. Kalau Roh Kudus ingatkan, cepat bertobat, minta ampun. Ya, kalau Roh Kudus ingatkan juga ada sakit hati, mari mulai lembutkan hati dan dengan berani mengampuni orang-orang yang menyakiti. Dan biar kita juga semuanya bisa dibenarkan kembali di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa sebentar. Ora bataka baya shada baya rada bataka baya shada baya rada bataka baya barada baya shada barala barala balaba. Ora baya shika baya rada baralaba. Kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Kami mau lakukan semua dengan benar ya Tuhan. Ampuni kami untuk kesalahan kami, kata-kata, pikiran, perbuatan. Tuhan, kami juga mau mengampuni semua orang yang menyakiti kami ya Tuhan. Ingatkan kami. Mari saat ini Roh Kudus ingatkan kami. Kalau ada dosa yang tersembunyi, singkapkan. Biar kami boleh bertobat dan mengampuni semua orang yang menyakiti. Ora bataka baya shada baya rada bataka baya rada barada 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 baya shada baya rada barala barala ba. Ora baya shada baya rada bataka baya bashada barala barala ba. Ora baya rania mataka syaka baya rada barala barala ba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Makasih Tuhan, makasih. Sesuai dengan janji firman-Mu, 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kami mengakui kesalahan kami, Engkau mengampuni kami atas semua kesalahan kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ambil roti yang kita sudah siapkan. Di tangan kanan kita pegang, kita angkat tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Sesuai yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Kita ambil cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, jadi peringatan akan aku. Sesuai yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Tuhan Yesus. Angkat
Angkat syukur buat Tuhan. Angkat syukur buat Tuhan. Syada bayarani amayasya. Haleluya. Syada bayarani amayasando. Haleluya. Syada bayarana barala 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 bayasana barala baya baya yashe. Terima kasih Yesusku, terima Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Inamayarani amayashana bayarani abayashaka bayarana bayasana bayabaranabo. Mari angkat hati kita sama-sama. Urabaya syada bayarada bataka bayasada barala 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 bayasada barala. Ini hidup kami semua di hadapan-Mu, dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percayakan sepanjang bulan terakhir dari 2020 ini, berkati semuanya. Yang sakit sembuhkan, yang terikat lepaskan. Mujizat-mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semuanya ya Tuhan. Berikan terobosan, berikan terobosan, berikan terobosan dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Abah, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Anugerah-Mu berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan menerima doa berkat. Kekasih-kekasih Tuhan, mari angkat hati kita dan tangan. Terima berdoa berkat. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Bapa di surga, kasih karunia yang setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati.